Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah, karena pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mampu bersyukur, nikmat Allah yang ada ini akan ditambah lebih banyak lagi. Amin. Salawat dan salam kita baca dan kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari kita kuatkan dan tingkatkan iman dan takwa kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah semampu dan sekuat kita, dan juga berusaha menghindari seluruh larangan Allah semampu dan sekuat kita. Kita perbaiki iman kita, yang dengan iman itu mudah-mudahan hidup kita di dunia akan menjadi mulia, dan hidup kita di akhirat juga akan menjadi mulia. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Toha, ada dua kategori manusia. Yang pertama, orang yang hidupnya la yamutu wa la yahya. Dia tidak hidup dan juga tidak mati. Dan satu lagi kategori orang yang mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Siapa mereka? Allah berfirman dalam surat Toha ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka bagi dia adalah neraka jahanam. Dia la yamutu wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup. Para mufasir mengatakan yang disebut dengan la yamutu wa la yahya, maksudnya adalah la yantafi'u bi hayatihi wa la yastarihu bi mautihi. Ini salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dan Imam At-Tabari. Orang yang la yamutu wa la yahya itu dia tidak hidup dan juga tidak mati, hidupnya tidak bermanfaat, dan setelah mati dia juga tidak bisa istirahat. Di dunianya susah, setelah mati ternyata tetap susah. Kenapa? Sebabnya dia datang kepada Allah mujriman, dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu kita harus berusaha menguatkan iman kita dan berusaha meninggalkan dosa-dosa itu, agar hidup kita di dunia ini tidak seperti itu dan di akhirat juga tidak seperti itu. Ada yang mengatakan la yamutu wa la yahya, dia itu tidak bermutu hidupnya dan dia banyak menghabiskan biaya karena tidak bermutu, akhirnya tidak ada manfaatnya apa-apa. Ini sungguh sangat menyedihkan. Di dunia susah, di akhirat juga susah. Kategori yang kedua adalah kategori orang yang akan mendapat derajat yang tinggi. Siapa? Allah berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas sholihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan juga dia beramal soleh, maka bagi orang tersebut adalah derajat yang tinggi. Orang yang beriman kemudian beramal soleh akan mendapat derajat yang tinggi. Jadi yang pertama dia tidak mati dan tidak hidup, yang kedua orang yang derajatnya tinggi. Derajat yang tinggi ini dijelaskan dalam lanjutan ayatnya,
dia akan mendapatkan jannati adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dia akan mendapatkan balasan berupa surga yang tinggi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan orang yang mensucikan diri. Hadirin sekalian jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di akhir ayat tadi setelah Allah menyatakan bahwa yang akan mendapat derajat tinggi adalah mereka yang datang kepada Allah beriman dan beramal soleh, tapi diakhiri dengan ayat wadzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Kata Imam Tobari, kata tazakka itu tatahhurun minad dunub, membersihkan diri dari dosa. Jadi ternyata tidak cukup hanya iman, harus ada tambahan mensucikan diri. Kemudian walam yadnus nafsahu bimaksiyatihi, dia tidak mengotori jiwanya dengan maksiat kepada Allah. Ternyata yang dibahas adalah jiwa. Di sini terlihat jelas bahwa iman tidak hanya di mulut, tidak hanya secara zahir, tapi yang lebih utama adalah batin. Karena yang bisa disucikan dalam kaitan iman ini adalah jiwa. Karena itu pernah suatu ketika kelompok Badui, mereka datang kepada Rasulullah. Orang Badui itu menyatakan, kami beriman. Ya Rasul, kami semua beriman. Kemudian oleh Rasulullah mereka dibilang, jangan kalian berkata beriman. Qul lam tu'minu, kalian itu sebetulnya masih belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, cukup katakanlah oleh kalian kami baru Islam, kami baru tunduk. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Islam itu secara lahiriah, iman adalah batiniah. Banyak orang mengucapkan atau mengaku sudah beriman, ternyata imannya tidak sampai di hatinya, imannya tidak sampai memperbaiki kehidupannya, imannya tidak bisa mempengaruhi perilakunya. Ini iman yang hanya di mulut, yang hanya dalam kata-kata. Oleh karena itu, agar kita bisa masuk dalam kelompok orang yang nanti akan mendapat derajat yang tinggi, kita harus berusaha bagaimana iman itu betul-betul masuk dalam hati kita, bukan hanya di mulut. Bagaimana caranya? Para ahli tasawuf menyatakan cara yang paling tepat, yang paling cepat adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan memperbanyak zikir nafi isbat, yaitu zikir la ilaha illallah. Bagaimana ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati, menghilangkan semua yang selain Allah dan mensabatkan, menetapkan nama Allah dalam hati kita, sehingga kalau itu sudah betul-betul masuk, apapun yang terjadi, masalah apa saja yang menimpa, itu sudah tidak akan berpengaruh apapun kepada kita. Mungkin saat ini di masa pandemi, banyak orang yang kemudian sedih, banyak orang yang hidupnya susah. Kalau tidak dengan iman yang betul-betul menancap dalam hati, mungkin banyak orang yang stres. Oleh karena itu, biar kita tidak stres, kita harus betul-betul menguatkan iman kita. Kita betul-betul harus bisa menancapkan nama Allah dalam hati kita. Digambarkan oleh seorang sufi bahwa kalau iman sudah masuk dalam hati, itu hati seseorang sudah seperti lautan. Ketika di laut itu ada bangkai, ada kotoran, ada apa saja masuk ke dalam laut, sudah tidak berpengaruh pada laut itu. Rasanya air tetap asin. Sekalipun laut itu ditumpahi dengan gula yang bertonton, tidak akan merubah rasa air laut itu. Itulah gambaran hati seseorang yang nama Allah atau Ismullah itu sudah masuk dalam hatinya dan sudah dia mencapai keimanan yang sebenar-benarnya. Hadirin sekalian, jamaah sholat Jumat yang berbahagia.
Bulan ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Dalam Islam, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan pertama dari 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, bulan Muharram, dan nanti ada lagi bulan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa dalam 1 tahun itu isna asyara syahron, ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 yang dimuliakan. Kenapa kok ini dimuliakan dan apa sebabnya dan apa yang harus kita lakukan? Dulu orang-orang Arab, mereka setiap bulan-bulan yang dimuliakan ini, mereka yang biasanya bermusuhan, mereka menghentikan peperangan. Mereka melakukan perdamaian. Oleh karena itu, mari di bulan Dzulqa'dah ini yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, ini masih bulan mulia, kita hentikan permusuhan. Kalau masih ada sifat marah, sifat benci, sifat kesal, tidak suka dengan orang lain, kita hentikan di bulan ini. Bukan berarti nanti setelah bulan mulia kita mulai lagi, bukan. Akan tetapi ini sebagai sarana kita untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki hati itu. Mudah-mudahan dengan kita menghilangkan permusuhan, kita berusaha menjaga perdamaian, hati kita akan menjadi lebih baik. Kita termasuk man tazakka, orang yang mensucikan jiwanya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du. Fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'awat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadha baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha khaluna la yahfa 'alaik. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal baghya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.